Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Wakil Ketua Umum Forum Dekan Teknik Indonesia atau yang mewakili Insinyur Muhammad Dahlan Bafas. Yang kami hormati Ketua Umum Forum Direktur Politeknik Negeri Indonesia, Bapak Ahmad Taqwa atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Umum Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia, Profesor Muhammad Sigit Darmawan atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Badan Tetap Akreditasi Program Keteknikan, Lam Teknik dan IABI Persatuan Insinyur Indonesia, Profesor Muhammad Romli. Yang kami hormati Bapak-bapak pengurus Badan Tetap Akreditasi Program Keteknikan, Lam Teknik dan IABI Persatuan Insinyur Indonesia. Dan yang kami hormati Bapak Ibu pengurus FDTI, FDPNI, dan FPTVI yang telah bekerja sama dalam mensukseskan acara sosialisasi ini. Serta yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan universitas dari seluruh Indonesia, baik dari timur maupun luar Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir, baik secara luring maupun daring dalam acara sosialisasi akreditasi nasional internasional bidang keteknikan oleh Lam Teknik dan IABI di wilayah timur Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan berkahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Sebelum masuk ke acara inti, marilah kita panjatkan doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya agenda yang pertama yaitu pembukaan dan kata sambutan oleh Ketua Umum Forum Dekan Teknik Indonesia atau yang mewakili kepada Bapak Insinyur Muhammad Dahlan Bafas, MT, IPU, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengurus Badan Tetap IABI dan Lam Teknik Persatuan Insinyur Indonesia. Dalam hal ini ketuanya adalah Profesor Dr. Insinyur Muhammad Romli, MSc IPU,
yang pada kesempatan ini mengikuti kegiatan secara daring. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Badan Tetap, Profesor Dr. Engineering, Insinyur Mistri Gosan, IPU, kemudian Sekretaris Sekjen Batap, Insinyur Berlian Kusari, STMN. Yang saya hormati Ketua FDTI Wilayah Barat, Bapak Prof. S. Rijal, kemudian yang saya hormati Ketua FDTI Wilayah Timur, Ibu Dr. Hapsa Nirwana, yang saya hormati Bapak Ibu Dekan, anggota FDTI, beserta masing-masing rombongannya. Ya, di sini ada sebagian besar dari Indonesia Timur, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah kesehatan, kesempatan kita semuanya bisa berkumpul pada kegiatan pagi hari ini. Dan tentu saja tak lupa kita menyampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sosok yang selalu patut untuk kita jadikan contoh teladan dalam setiap langkah kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perkenankan saya menyampaikan salam hormat dan permohonan maaf sebesar-besarnya dari Ketua Umum Forum Dekan Teknik Indonesia, Prof. Selo, karena bersamaan pada hari ini beliau mengikuti kegiatan di Bangka Belitung. Jadi beliau mewakilkan kepada saya untuk menyampaikan salam kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar. Bapak Ibu sekalian dan pengurus Batap Lam Teknik yang saya hormati, pada kesempatan ini saya diamanahkan untuk menyampaikan rekomendasi dari Forum Dekan Teknik Indonesia yang dihasilkan pada saat Rakernas FDTI di Bandung, dan yang kedua rekomendasi dari hasil diskusi antara FDTI dengan Asosiasi Program Studi yang dilaksanakan di Semarang pada bulan Juni. Jadi ada dua rekomendasi di sini yang mohon izin kami sampaikan. Sebagian besar sebenarnya dari rekomendasi ini sudah terjawab, sudah ditindaklanjuti, tetapi perkenankan saya karena ini adalah kesempatan yang sangat berharga untuk merefresh kembali. Mudah-mudahan nanti semuanya yang ada di rekomendasi ini bisa terjawab untuk kita semuanya. Nah, yang pertama dari Rakernas Forum Dekan Teknik Indonesia disampaikan kepada Lam Teknik terkait dengan akreditasi program studi. Yang pertama, bahwa Forum Dekan Teknik Indonesia sangat mendukung akreditasi program studi melalui Lam Teknik dan Lam Infocom. Itu yang pertama. Dan tentu saja ini sudah kami tunjukkan bahwa FDT juga salah satu penggagas dari Lam Teknik, ya, seperti itu, Pak. Yang kedua, bahwa Forum Dekan Teknik ini, Forum Dekan Teknik Indonesia beranggotakan para dekan dari Fakultas Ilmu Keteknikan seluruh Indonesia, di mana masing-masing dekan adalah merupakan pimpinan unit pengelola program studi atau UPPS. Dengan demikian, FDTI merupakan mitra strategis dari Lam Teknik dan Lam Infocom dalam melaksanakan akreditasi program studi. FDTI menyadari sepenuhnya bahwa akreditasi program studi adalah kegiatan yang sangat penting untuk menetapkan benchmark pengembangan masing-masing program studi. Namun di sisi lain, tugas pokok program studi adalah melaksanakan kegiatan akademik sesuai dengan amanat kurikulum. Terkait dengan poin ini, yang ingin disampaikan oleh FDTI bahwa jangan sampai kegiatan akreditasi ini kemudian mengecilkan arti Tridharma perguruan tinggi, sehingga kita kemudian lebih fokus kepada akreditasi, melupakan tugas kita di Tridharma perguruan tinggi. Sehingga kita berharap dalam pelaksanaan kegiatan akreditasi ini lebih dalam bentuk pembinaan dan sebagainya, seperti itu kurang lebih. Kemudian yang keempat, bahwa FDTI bisa memahami bahwa akreditasi program studi ilmu keteknikan secara mandiri melalui Lam Teknik dan Lam Infocom ini memiliki konsekuensi pembiayaan secara mandiri. Namun demikian, perlu dipahami bersama bahwa kemampuan anggaran dan pembiayaan semua program studi sangat bervariasi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Misalnya, jumlah peminat program studi yang berdampak pada penetapan besaran UKT, kemudian jumlah mahasiswa aktif masing-masing program studi, dan dampak dari kebijakan pengurangan dan pembebasan UKT sebagai imbas dari pandemi COVID-19. Ini semuanya berpengaruh terhadap kemampuan pembiayaan program studi terhadap pembiayaan akreditasi ini. Kemudian FDTI mengharapkan
Lam Teknik dan Lam Infokom diharapkan bisa berdiskusi dan meminta pandangan dari FDTI terkait kebijakan-kebijakan yang akan diambil dan diterapkan dalam akreditasi program studi. Saya kira agenda hari ini merupakan salah satu bagian dari kegiatan itu. Kemudian akreditasi program studi secara mandiri diharapkan bisa berjalan secara harmonis dan tidak berpengaruh terhadap kelancaran penyelenggaraan program studi, khususnya dari segi pembiayaan pelaksanaan tugas pokok program studi. Memperhatikan kemampuan pembiayaan program studi sangat variatif, khususnya terkait dengan pembiayaan akreditasi mandiri, maka diharapkan peran pemerintah dalam pembiayaan akreditasi secara mandiri tidak serta-merta ditiadakan. Pemerintah diharapkan bisa memberikan subsidi, meskipun subsidi tersebut bisa secara berangsur dikurangi dengan pertimbangan yang matang dan komprehensif. Yang keempat, diharapkan penetapan biaya akreditasi mandiri dapat dipertimbangkan dari berbagai aspek dan tidak diterapkan secara merata, sehingga semua program studi bisa melakukan akreditasi melalui Lam Teknik dan Lam Infokom dengan baik. Yang kelima, bahwa Lam Teknik dan Lam Infokom bisa mendiskusikan dasar perhitungan biaya akreditasi dengan FDTI dalam suasana nyaman dengan prinsip saling menghargai. Keenam, adanya tambahan masa transisi. Jadi ini sebenarnya harapan pada saat awal tahun sebenarnya, Prof. Kelihatannya ini sudah tidak poin ini sudah tidak terlalu penting lagi. Adanya tambahan masa transisi peralihan akreditasi dari BAN PT ke Lam Teknik dan Lam Infokom. Masa transisi yang telah disosialisasikan selama ini dirasa sangat pendek dan mengagetkan semua unit pengelola program studi, sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada harmonisasi pengelolaan program studi. Nah, kemudian dari Semarang, dari diskusi FDTI dengan Asosiasi Program Studi, ada kurang lebih 6 catatan yang ingin kami sampaikan, meskipun ada beberapa yang overlapping dengan yang disampaikan tadi. Yang pertama, bahwa program studi penyelenggara pendidikan tinggi bidang keteknikan di Indonesia memiliki disparitas yang sangat lebar dari sisi sumber daya manusia, fasilitas pendukung, dan keuangan, termasuk di dalamnya sistem manajemen pendidikan. Untuk itu penyelenggaraan akreditasi mandiri oleh Lam Teknik diharapkan tidak memberlakukan standar yang seragam, tetapi memperhatikan kondisi masing-masing program studi yang diakreditasi. Yang kedua, memperhatikan kemampuan keuangan yang tidak sama pada semua program studi bidang keteknikan, maka diharapkan adanya subsidi pemerintah dengan skema yang jelas. Perumusan penerapan skema subsidi akreditasi ini kiranya bisa melibatkan Forum Dekan Teknik Indonesia dan Asosiasi Program Studi Keteknikan untuk memastikan bahwa subsidi tersebut tepat sasaran. Yang ketiga, memperhatikan kapasitas sumber daya manusia, fasilitas pendukung, dan sistem manajemen pendidikan yang tidak sama pada semua program studi bidang keteknikan, maka diharapkan penyelenggaraan akreditasi oleh Lam Teknik bisa dilaksanakan dengan atmosfer yang merangkul, mengedepankan pendampingan teknis, dan pemberian kesempatan kepada program studi untuk melakukan perbaikan dalam rentang waktu yang memadai. Yang keempat, penyelenggaraan akreditasi oleh Lam Teknik diharapkan bisa melibatkan asosiasi program studi. Jadi sekali lagi, penyelenggaraan akreditasi program studi oleh Lam Teknik diharapkan bisa melibatkan asosiasi program studi sebagai observer. Peran sebagai observer ini diperlukan untuk membantu dalam hal-hal yang bersifat kebijakan asosiasi, seperti kurikulum inti, linearitas bidang keilmuan, dan lain-lain. Yang kelima, perlu adanya kesepakatan dan penyamaan persepsi antara Lam Teknik dengan asosiasi program studi terkait kebijakan umum akreditasi. Misalnya, terkait arahan Kemendikbudristek terkait pelaksanaan akreditasi yang bersifat sukarela, perpanjangan akreditasi, dan rentang waktu akreditasi. Dan terakhir, FDTI telah menyampaikan rekomendasi ini kepada Kemendikbud, dalam hal ini kepada Dirjen Dikti, dan mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti ke depannya. Saya kira itu adalah 2 rekomendasi yang disampaikan oleh FDTI, baik yang berasal dari Rakernas maupun yang berasal dari diskusi dengan Asosiasi Program Studi. Semoga poin-poin yang ada kami sampaikan tadi itu bisa kita diskusikan dengan komprehensif pada hari ini, dan kita semuanya bisa mendapatkan pemahaman yang seragam terkait dengan akreditasi program studi melalui Lam Teknik. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, ada yang tidak tepat penyampaiannya. Insya Allah mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar dari awal sampai akhir dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kita semua, baik anggota FDTI maupun anggota Forum Direktur Politeknik Negeri Indonesia dan FPTVI. Saya kira demikian. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.